Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di acara kesayangan kita, Sekolah Fikih. Dengan saya, Fatin Hamama Zain yang akan memandu Anda selama 1 jam ke depan. Pada hari ini, pada episode 2, kita akan membahas mengenai fikih darah wanita. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Aini Aryani LC yang akan menjelaskan kepada kita semua apa itu sebenarnya fikih darah wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam. apa kabar? Kita ketemu lagi nih Ustazah di episode sekarang nih. Dan pada hari ini kita akan mempelajari atau belajar mengenai apa sih sebenarnya fikih darah wanita itu. Nah, mungkin Ustazah bisa menjelaskan kepada kita semua secara rinci apa sih sebenarnya gitu. Silakan Ustazah. Iya, baik. Jadi fikih darah wanita yang akan kita pelajari di segmen ini kaitannya dengan darah yang hanya keluar dari tubuh seorang wanita. Enggak keluar dari tubuh selain wanita. Gitu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah darah haid ya, kemudian darah nifas, kemudian darah istihadah. Darah yang keluar dari rahim, semua sih tiga-tiganya ada korelasinya. Persamaan dari ketiganya itu adalah bahwasanya ketiga-tiganya itu berasal darahnya itu bersumber dari rahim seorang perempuan. Dan keluarnya juga sama melalui alat vital dari seorang wanita, betul. Nah, cuma nanti perbedaannya kapannya, durasinya, sebabnya, dan apa saja konsekuensinya ini berbeda-beda. Kalau haid dengan nifas, dua-duanya itu hadas besar ya. Yang kalau misalnya selesai haid sama nifas, ya seorang wanita harus mandi besar dulu nih, baru boleh sholat dan berjima dengan suaminya. Kemudian istihadah ini bukan hadas besar, artinya kalau seseorang sudah berhenti sama sekali darahnya dari istihadah, dia tidak perlu mandi lagi karena istihadah itu bukan penyebab yang penyebab hadas besar yang membuat orang jadi wajib mandi janabah. Ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Nah, darah wanita, darah haid ya. Darah haid itu definisinya adalah adam al-kharij min aqsa rahimil mar'ah ala sabili siha fi awqatin makhsusah. Jadi darah yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan ya, yang keluar melewati jalan lahirnya dari kemaluannya ala sabili sihah ya, karena memang normal, bukan karena sakit, bukan karena melahirkan, bukan karena jatuh, bukan karena kecelakaan, bukan, tapi memang ya lumrahnya begitu, memang karena dia sehat makanya dia haid. Ya, fi awqatin makhsusah, di dalam waktu-waktu yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya para ulama. Memang ulama yang menentukan. Dengan cara bagaimana ulama menentukan durasinya, batasan usianya, segala macam ya dengan cara istinbat ahkam dari dalil-dalil yang ada, seperti itu. Nah, awqat makhsusah di sini mencakup dua hal. Yang pertama durasi. Jadi darah haid itu ada durasinya, minimalnya berapa lama dan maksimalnya berapa lama. Kalau misalnya darah itu keluar kurang dari minimalnya, ya berarti bukan haid. Atau melewati batas maksimal, ini juga bukan haid. Jadi ketentuannya memang ada durasinya, maksimalnya, minimalnya. Kemudian awqat maksudnya itu juga usianya. Usia seorang wanita dikatakan mengalami haid itu juga dibatasi ya. Minimalnya usia berapa tahun, apakah anak SD umur 5 tahun keluar darah udah bisa disebut dengan haid atau tidak. Kemudian anak usia 4 tahun apakah sudah disebut dengan haid atau tidak, seperti itu. Nah, batasan usia minimalnya berapa ini ditentukan, dan batasan usia maksimalnya juga dibatasi. Apakah usia maksimal seorang perempuan masih bisa dikatakan haid itu 70kah, 80kah, 90kah, 100kah gitu kan. Nah, kalau misalnya seorang perempuan usianya sudah 100 tahun tapi dia masih keluar darah haid, ini masih disebut haid atau bukan? Nah, ini juga dijelaskan di sini ya. Nah, pengertian yang kedua dari darah yang kedua ya, itu darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ya, dari rahim seorang perempuan juga sama melewati melewati kemaluannya, keluarnya itu, dan memang karena sebab melahirkan. Kalau tadi haid itu memang karena dia sehat ya, karena dia sehat, normal segala macam, ya keluar darah haid. Tapi kalau nifas ini disebabkan karena dia mau melahirkan, nanti memang akan
jelaskan lagi di segmen-segmen selanjutnya mengenai dimulai kapan sih disebut darah nifas? Apakah setelah bayinya keluar kah, ya kan? Apakah menjelang keluar, ya? Apakah pada saat kontraksi atau pada saat bayinya keluar? Ini kapan? Nanti kita akan bahas. Memang ada perbedaan di antara para ulama. Yang pasti nifas itu adam al-kharij akibal wiladah, ya bisa babil wiladah lah begitu. Karena memang ada bayi yang keluar. Makanya ada disebut darah nifas. Soal nanti kalau keguguran bagaimana, ya kan? Keguguran ini nifas atau bukan? Nanti kita juga akan bahas itu. Ada perbedaan di antara para ulama mengenai seorang yang keguguran itu keluar darah apakah itu nifas atau tidak. Sebetulnya perbedaannya itu kaitannya dengan usia janin dan bentuk janin sebetulnya, Tin. Kalau janinnya di usia sekian atau sudah berbentuk sebagai manusia, ini sudah jelas disepakati oleh para ulama, yaitu nifas. Tapi bagaimana kalau misalnya baru berbentuk alaqah, berbentuk gumpalan darah, atau berbentuk mudghah, atau istilah dalam kedokteran moduga, sudah berbentuk jaringan segala macam, tapi belum terbentuk manusia secara utuh. Nah, ini keluar darahnya itu disebut nifas atau tidak. Nah, ini juga dibedakan di antara para ulama. Nah, ini tentang nifas, ya. Dan ada beberapa larangan-larangan yang khusus yang khusus dan ditentukan atas wanita yang haid dan nifas, ya. Ada beberapa. Tapi untuk istihadah, darah yang ketiga ini sangat jauh berbeda dengan haid dan nifas. Memang sama-sama darah yang keluar, memang sama-sama dari rahim yang keluar, memang sama-sama keluarnya lewat jalan lahir sih. Cuman konsekuensinya sangat berbeda. Sebab istihadah itu statusnya wanita yang sedang suci, tidak punya hadas besar, dia tetap wajib sholat, tetap wajib berpuasa. Walaupun nanti ketentuannya juga akan ada aturan lainnya nih. Kalau dia sholat, ya apakah dia boleh ya habis sholat terus menunda dulu, makan dulu atau ngapain dulu baru sholat? Apakah boleh? Ataukah dia harus berwudu terus harus langsung sholat setelah itu? Apakah dengan satu wudu dia boleh melaksanakan sholat wajib beberapa kali? Ataukah satu wudu satu sholat gitu kan? Nah, ini semuanya akan ditentukan berikutnya. Yang pasti istihadah ini bukan hadas besar yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat maupun istihadah. Seperti itu. Oke, Saza tadi menjelaskan untuk nifas ya, Saza. Kalau nifas itu apabila seorang ibu melahirkan melewati istilah kata jalur normal. Nah, apabila dia kan ada kalau misalnya seorang ibu yang tidak bisa melahirkan dengan normal itu dengan sesar. Ya? Nah, itu kan juga tidak keluar darah, tapi keluar darah pun juga tidak dari rahim ibu, maksudnya bukan dari bawah istilah kata gitu kan ada dipotong gitu ya, Saza ya. Nah, itu gimana itu, Saza? Ya. Jadi wanita yang menjalani operasi sesar ini bisa jadi dia nifas juga. Tapi yang dikatakan nifas adalah darahnya dari rahim, ya kan? Tapi yang dihitung sebagai darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluannya, bukan dari irisan yang ada di perutnya. Kan memang ketika orang melahirkan sesar kan memang di perut bagian bawah ada irisan ya, kurang lebih 8 cm lah kira-kira. Kemudian pada saat dijahit segala macam masih ada beberapa darah di situ ya. Tapi yang dihitung sebagai darah nifas bukan darah yang keluar dari perut itu. Memang itu darah dari rahim juga sebetulnya, tapi keluarnya tidak melalui alat vitalnya. Jadi seorang wanita yang menjalani sesar, biasanya sih orang yang menjalani sesar tetap keluar juga dari kemaluannya. Sisa-sisa darah itu tetap keluar, Tin. Gitu. Walaupun di sini ya di bekas itu keluar darah, tapi di kemaluannya juga keluar darah juga. Jadi yang dihitung sebagai nifas yang keluar dari vaginanya itu ya. Biasanya sih kalau misalnya orang sesar masa nifasnya sih lebih sebentar daripada orang yang menjalani lahiran normal ya. Jadi kalau ada orang melahirkan baik normal maupun sesar ya, dan kemudian ada darah yang keluar dari kemaluannya, baik itu sedikit atau banyak ya, yaitu darah nifas. Hanya saja nanti ada perhitungan maksimal dan minimalnya. Yang pasti darah nifas yang keluar setelah melahirkan ya, dari jalan lahir, keluarnya dari kemaluan, bukan dari irisan. Bukan dari irisan yang lain. Jadi itu yang dinamakan darah nifas. Saza. Semakin menarik. Saya masih penasaran nih, Saza. Tapi kita tahan dulu karena pada segmen pertama ini kita harus habis dulu nih waktunya. Pemirsa, jangan kemana-mana.
Tetap di Sekolah Fikih. Ya pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita, di acara Sekolah Fikih. Untuk melanjutkan tadi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya mengenai fikih darah wanita, mungkin kita akan membahas lebih lanjut ya Ustazah ya. Yang tadi kita sudah membahas tentang haid, yang kedua kita sudah membahas tentang nifas, dan mungkin sekarang Ustazah bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu istihadah. Silakan Ustazah. Baik. Darah istihadah ini adalah darah yang keluar hampir sama dengan darah haid. Dia keluar dari rahim seorang wanita, kemudian keluar melewati jalan lahirnya. Hanya saja yang membedakan antara darah haid dan darah istihadah ini yang pertama dari durasinya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kita bahas tadi bahwasanya darah haid itu ditentukan waktunya, mulai dari minimal durasinya sampai durasi maksimalnya. Nah, ketika sudah ditentukan waktunya, maksimalnya dan minimalnya, maka darah yang keluar di luar waktu yang sudah ditentukan untuk darah haid ini dinamakan darah istihadah. Misalnya, dari durasi minimal dulu ya. Minimal dalam madzhab Syafi'i ini durasi minimal untuk darah haid. Kapan seorang wanita dikatakan mengalami darah haid? Kapan darah yang keluar dari rahimnya itu dikatakan darah haid? Darah itu harus keluar dalam tempo 24 jam. Sehari semalam, al-yaum wa lailah. Nah, kemudian kalau misalnya nih, saya kasih gambarannya ya. Darahnya keluar di jam 6 pagi. Tes begitu saja. Kemudian nanti jam 12 ada pengulangan keluar lagi. Kemudian keluar terus sampai malam. Nah, ini sudah dinamakan dengan darah haid. Karena dari pertama kali darah keluar sampai darah kedua, pengulangan darah yang kedua, itu temponya durasinya dalam waktu 24 jam. Ini sudah dinamakan darah haid. Berbeda kalau misalnya begini. Ada seorang perempuan jam 6 pagi dia keluar darah haid. Sampai besoknya jam 6 pagi nggak keluar, sampai besoknya lagi nggak keluar. Jadi dalam waktu 24 jam dia nggak ada, minimal tempo dalam 24 jam ini nggak ada pengulangan. Maka darah yang kemarin keluar tes gitu doang ternyata bukan darah haid. Nah, kalau misalnya pertanyaannya terus gimana dong? Kita kan udah terlanjur nggak sholat gitu kan. Kalau kita udah terlanjur nggak sholat gini, ketika kita keluar darah haid di jam 6 pagi ya, kemudian kan kita harus menunggu adanya pengulangan di dalam tempo 24 jam itu. Dalam menunggu masa keluarnya pengulangan darah, ini namanya waktu istizhar. Artinya dia ingin menunggu gitu. Dalam masa waktu selama waktu istizhar ini, dalam waktu 24 jam dia boleh nggak sholat. Kan dia yakin nanti bakal keluar lagi darahnya nih, biasanya keluar nih. Gitu itu kan. apabila yakin. Kalau tidak, kalau ternyata dia nggak mengulang lagi Ustazah, berarti kita harus mengkodok atau seperti apa? Iya, jadi kan kalau misalnya kita sudah nunggu sampai 24 jam, ternyata tidak ada pengulangan keluarnya darah. Dan artinya dalam madzhab Syafi'i ini bukan disebut dengan darah haid, karena durasinya belum nyampe nih, gitu kan. Minimal durasinya belum nyampe dan belum dikatakan darah haid. Jadi ya yang kemarin darah bukan darah haid. Terus gimana dong? Zuhurnya kan kita hilangin. Nah, zuhur yang kita hilangin kemarin ya nggak gugur kewajiban kita. Karena kemarin ternyata bukan haid. Jadi masih termasuk darah istihadah. Jadi itu darah istihadah artinya. Karena keluarnya tidak tidak sampai batas minimal dalam madzhab Syafi'i dan Hambali ini. Gitu. Kalau menurut mazhab lainnya Ustazah, tadi kan Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Maliki dan yang lainnya itu gimana Ustazah? Kalau durasi minimal tadi kan menurut mazhab Syafi'i sama Hambali kan 1 hari 1 malam. 24 jam berarti Ustazah. Betul. Kemudian dalam mazhab Hanafi ini agak panjang malah. Sampai 3 hari 3 malam. Jadi dikasih waktunya sampai 3 hari 3 malam. Oke, dalam tempo waktu 24 jam nggak ada pengulangan. Tapi gimana nih di hari kedua? Kalau di hari kedua ada, ya berarti sudah dimakan haid gitu. Tapi dalam madzhab Maliki beda lagi. Dalam madzhab Maliki minimalnya setetes aja. Pokoknya udah keluar setetes aja dan di masa yang biasanya dia haid, ya sudah itu sudah dinamakan dengan darah haid gitu. Walaupun nanti nggak keluar lagi, ya itu nggak masalah. Yang penting tadi waktu keluar nih, misalnya keluarnya di awal zuhur nih, keluar dia darah haid, tes, udah dinamakan haid gitu kan. Terus kalau misalnya
nanti nggak keluar lagi, keluarnya misalnya 2 hari kemudian, ya sudah dinamakan haid sudah. Kan minimal udah status itu tadi. Jadi yang membedakan adalah waktunya antara haid sendiri dan istihadah itu sendiri ya Ustazah? Iya, jadi tadi kan durasinya. Kalau misalnya dia keluarnya di luar durasi haid, ya berarti dinamakan istihadah. Tapi kalau memang durasinya itu memang di masa yang sudah ditentukan tadi, ya dinamakan haid. Tadi kita sudah bahas tentang minimal. Dalam mazhab Hanafi itu 3 hari, Syafi'i sehari semalam, kemudian mazhab Maliki setetes aja. Setetes aja udah dikatakan haid gitu. Oke. Terus Ustazah, batas dari masa sucinya, apakah ada perbedaan antara istihadah dan haid itu sendiri? Jadi misalnya dia 3 hari dan jeda waktu sucinya itu ada berapa hari, itu harus apakah ada perbedaan antar mereka? Masa suci ya, antara satu haid dengan haid yang lain, Iya, jedanya minimal berapa lama. Nah, durasi masa suci ini juga berbeda-beda. Oke. Jadi dalam mazhab Hanafi, minimal tuh 10 hari. Oke. Jadi kalau ada orang yang haid gitu ya, selesai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid. Kemudian tanggal 7-nya kan suci. Iya. Nah, nanti di tanggal 17 kalau ada darah yang keluar lagi, ini sudah dinamakan darah haid dalam mazhab Hanafi, ya kan? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i beda lagi. Dalam mazhab Syafi'i itu 15. Oh. Jadi kalau misalnya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia keluar darah. Kemudian tanggal 17 dia keluar darah lagi, ini bukan disebut haid yang kedua, beda lagi. Iya. Tapi itu termasuk istihadah berarti Ustazah? Iya. Karena kan dari tanggal 1 ke tanggal 15 harusnya nih dari tanggal 1 sampai tanggal 15 nih. Tanggal 17 keluar berarti masuk istihadah dalam hitungannya mazhab Syafi'i tadi. Jadi gini, tadi Hanafi berapa hari? 10 hari. 10 hari. Kemudian dalam mazhab Syafi'i itu 15 hari. 15 hari. Dalam mazhab Hambali 13 hari. Oke. Jadi minimal masa interval antara masa suci antara satu haid ke haid yang lainnya minimal 13 hari. Gitu. Lalu Ustazah, kalau misalnya kan setiap siklus perempuan itu pasti berbeda-beda. Nah, itu kalau misalnya kita mengambil mazhab ini harus misalkan Indonesia itu lebih kental dengan mazhab Syafi'i biasanya gitu. Terus kita gimana saja untuk mengambil boleh kita ngambil mazhab ini aja kan saya susah beda nih dengan ini gitu. Jadi gimana menurut Ustazah? Inilah faidahnya ada banyak qaul ya di dalam mazhab fikih di sini. Seorang wanita boleh dia pakai qaul yang mana yang paling sesuai dengan siklusnya. Kalau memang dia punya siklus selalu masa sucinya selalu 13 hari nih. Pokoknya habis haid masa suci 13 hari haid lagi. Kemudian 13 hari terus haid lagi. Ya sudah, pakai aja yang itu. Gitu. Karena siklusnya memang seperti itu, tidak usah dipaksa dengan yang lain gitu. Nggak bisa dia paksa-paksakan ke Hanafi. Nanti dia akan kesusahan sendiri. Karena siklus setiap wanita itu berbeda. Dan kita sangat bersyukur ada banyak pendapat di dalam mazhab fikih sehingga kita bisa memilih mana yang paling sesuai dengan siklus yang terjadi dalam tubuh kita. Betul. Ustazah tadi kan perbedaannya adalah menurut waktunya atau renggang atau durasi waktunya gitu. Kalau misalnya menurut warna dari darah itu sendiri, apakah ada perbedaan antara haid, nifas dan istihadah? Kalau darah haid sama nifas itu hampir sama. Gitu ya. Yang membedakan itu istihadahnya ini. Ada banyak di dalam pendapat para ulama tentang darah-darah yang dinamakan darah haid. Ya, yang pertama merah. Kemudian merah kehitaman, kemudian kecoklatan, kemudian keruh seperti warna tanah, ya kan? Kemudian warnanya coklat. Nah, ini ada 5 warna darah dalam pandangan para ulama 4 mazhab. Hanya saja yang berbeda sendiri itu ulama dari mazhab Zahiri. Ada lagi nih mazhab kelima yang mungkin sekarang sudah susah untuk kita temukan ya. Nah, di kitab Al-Muhallanya Ibnu Hazm dikatakan bahwasanya darah haid itu cuman yang warna merah kehitaman doang. Kalau misalnya enggak itu berarti bukan darah haid. Beliau mengambil Zahir Nas yang mengatakan inna damal haid aswad yu'raf.
Jadi darah haid itu ya merah kehitaman. Kalau bukan itu ya berarti bukan darah haid. Agak kuning dikit aja, udah bukan darah haid menurut mazhab ini. Berbeda dengan pendapat para ulama yang 4 mazhab tadi, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mengatakan kalau memang ada darah selain darah merah, tapi ada di dalam durasi masa haid, kekuningan, kerut, segala macam itu termasuk darah haid. Oke, Ustazah, masih banyak yang bakal kita bahas lagi Ustazah, mungkin tapi kita harus memberikan kesempatan untuk yang mau lewat dulu. Oke pemirsa, kembali lagi nanti setelah yang mau lewat tetap di Sekolah Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita, di acara Sekolah Fikih. Pada segmen ketiga ini kita akan membahas atau melanjutkan apa yang tadi kita bahas di segmen sebelumnya, mengenai warna darah ya Ustazah ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Ustazah, mungkin tadi kan agak kepotong, mungkin bisa dilanjutkan mengenai perbedaan warnanya di antara darah haid, darah nifas, dan darah istihadah itu sendiri. Iya, tadi kita sudah sebutkan macam-macam darah haid itu kan ada 5 ya. Ada 5. Ada yang merah, kemudian kehitaman, kecoklatan, kekuningan, kehijauan. Nah, gitu. Dan cuma perempuan nih yang tahu. Nah, dalam mazhab Hanafi dikatakan bahwasanya darah yang selain warna merah dan kehitaman, misalnya kekuningan, kecoklatan, kehijauan, itu bisa dikatakan haid hanya jika itu berbarengan di durasi yang biasanya dia keluar haid. Misalnya gini, dia biasa keluar darah haid di awal bulan, tiap tanggal 1 gitu ya, kayak tanggal orang gajian gitu. Jadi tanggal 1 dia keluar darah haid, biasanya sih 7 hari gitu. Tanggal 1, 2, 3 dia keluar darah merah kehitaman. Di hari keempat, 5, 6, sampai 7 dia keluarnya kekuningan atau keruh seperti keruhnya tanah. Nah, ini dalam mazhab Hanafi dikatakan termasuk darah haid karena mengikuti darah haid yang dengan warna yang dengan warna yang keruh, biasanya merah kehitaman. Cuman mungkin kalau udah mau selesai dia biasanya ini agak kekuningan, agak kecoklatan keruh kayak tanah seperti itu. Maka dalam mazhab Hanafi sudah dikatakan itu ya masih darah haid. Tapi dalam mazhab Maliki dikatakan kalau misalnya darah kekuningan dan kehijauan tadi tidak mengiringi darah kehitamannya itu, terus keluarnya tidak di durasi yang biasanya dia haid, ini tidak termasuk darah haid. Misalnya tadi ya, dia biasanya tanggal 1 atau awal bulan lah, tanggal 1, 2, 3, 4 biasanya dia keluar darah haid dan durasinya selalu 7 hari. Tapi dari awal dia keluar sampai 3 hari selanjutnya gak pernah hitam kemerahan, ijo mulu. Nih darah haid bukan. Nah, di dalam mazhab Maliki ini bukan. Bukan. Gitu kan? Karena tidak tidak mengeluarkan warna merah itu ya, tidak ada warna haid yang seharusnya. Biasanya kan memang ada merah dan ke hitam-hitaman gitu ya. Kok ini dari awal hijau mulu nih 3 hari? Oh, ini kayaknya nih darah penyakit gitu kan. Nah, dalam mazhab Zuhairi beda lagi tadi kan. Pokoknya kalau memang bukan berwarna merah kehitaman, warna apapun ya udah, mau itu mengikuti darah yang tadi misalnya kayak tadi kan ya, merah kehitaman nih, sehari pertama sampai hari keempat merah kehitaman terus, hari kelima kekuningan, ya udah hari kelima udah bukan haid dalam mazhab ini. Karena yang dipakai dalam mazhab Ibnu Hazm mazhab Zuhairi, dalam bukunya Ibnu Hazm, kitab Ibnu Hazm Al-Muhalla dikatakan pokoknya darah wanita cuman merah kehitaman. Selain warna itu udah bukan haid. Artinya kalau dia keluar warna kekuningan, warna kehijauan, warna kecoklatan, udah harus suci, udah harus mandi janabah, udah harus sholat, seperti itu. Beda dengan mazhab-mazhab tadi yang sebelumnya mengatakan bahwasanya kalau warna darah itu mengikuti warna yang hitam ke merah-merahan tadi, tetap dikatakan darah haid. Ustazah, pasti setiap perempuan pernah merasakan misalnya dia sudah melewati masa haidnya, sudah mandi besar atau mandi bersih janabah, gitu, mandi janabah itu, terus kadang suka keluar lagi. Nah, itu seperti apa Ustazah? Terpotong-potong nih darahnya. Dan terkadang yang potongannya itu cuman ya warnanya kekuningan, tidak merah seperti yang awal gitu. Itu gimana Ustazah? Atau terpotong sama sekali kadang. Ya kan, besoknya keluar lagi. Itu. Ini dibahas dalam Inqita'ud Dam.
Inqita'ud-dam artinya darah yang terputus-putus. Ini yang paling membuat perempuan bingung. Nih saya keputus nih, besoknya keluar lagi. Nih keluar lagi, darah apa nih? Betul, Gitu kan. iya. Nah, ini dilihat dari durasinya. Kita kan tadi belum bahas durasi maksimal. Iya, betul. Kita bahas dulu. Kemudian nanti kita bahas yang darah terpotong-potong lagi. terpotong. Tadi durasi minimal dari mulai 3 hari, 1 hari 1 malam sama sekejap. Sekarang kita bahas tentang durasi maksimalnya ya. Nah, durasi maksimal dalam madhab Hanafi itu 10 hari, Fatin. 10 hari. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah melewati waktu 10 hari, di hari yang ke-11 darah masih keluar, itu sudah istihadah. Dalam madhab Hanafi, ya kan? Kemudian di dalam madhab Syafi'i dan Hambali 15 hari maksimalnya. Tuh. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar darah terus, ya sudah ini masih dinamakan haid. Ntar di hari yang ke-16 baru dibilang istihadah. Begitu. Nah, kalau di dalam madhab Hanafi kan minimalnya 3 hari, maksimalnya 10 hari, ya kan? Kalau misalnya ada inqita'ud-dam atau terputusnya darah di tengah-tengah, madhab Hanafi ini makai patokan waktu ada, waktu kebiasaan dia haid. Ya, kalau misalnya dia biasanya haid nih, tiap bulan selalu 6 hari atau pokoknya 1 minggu deh, 6 hari, 7 hari, gitu. Dalam tempo 7 hari dia biasanya haid. Cuman pas bulan ini kenapa nih? Habis 3 hari, hari keempat nggak keluar. Nah, dalam madhab Hanafi dia boleh nunggu. Dia boleh nunggu sampai dia biasanya haid. Ya, sampai 7 hari. Misalnya hari keempat dia nggak keluar kan, dia nunggu, kayaknya saya ragu-ragu nih udah suci apa belum, kayaknya sih belum suci, karena biasanya 7 hari, saya mau nunggu, ternyata benar, di hari besoknya, di hari kelima, dia keluar, kan begitu. Ya sudah, hari keempat ini masih termasuk darah haid dalam madhab Hanafi, karena dia biasanya 7 hari. Beda kalau misalnya terpotongnya itu di hari yang terakhir, hari ke-7. Biasanya dia kalau nggak tanggal 6, kalau nggak 6 hari, 7 hari gitu ya. Terus di hari ke-6 nggak keluar lagi. 5 hari lancar. Hari ke-6 nggak keluar lagi nih, Tin. Gitu. Maka di hari ke-6 ini dia udah harus suci. Karena ini udah di potongannya paling ujung. Iya. Patokannya begitu. Atau misalnya begini. Tanggal 3 dia nggak keluar. Iya. Ya kan? Tanggal 4 sampai tanggal 6 keluar. Tanggal 7 nggak keluar, ya udah tanggal 7 dia silakan mandi. Walaupun ternyata nanti tanggal 8 keluar lagi. Berarti setelah keluar itu dia harus mandi lagi gitu saja atau Gimana? kalau misalkan sudah terpotong. Jadi dia keluar lagi misalnya itu wajib tidak? Yang hari ke-8 tadi ya? Yang hari ke-8. Iya betul. Itu wajib melaksanakan sholat lagi atau gimana, atau harus mandi bersih dulu atau seperti apa gitu? Kalau yang tanggal 7 kan memang dia sudah harus mandi, ya kan? Tanggal 7 dia terputus, dianggap sudah selesai haidnya. Karena biasanya emang cuma 7 hari. Di hari terakhir dia nggak keluar, ya sudah, mandi. Kalau ternyata hari ke-8 dia keluar lagi, ya sudah, berarti tanggal 7-nya ternyata dia masih haid. Tapi karena secara zahirnya tubuhnya tidak mengeluarkan darah, dia harus suci. Begitu darah nggak keluar, ya sudah, dia sholat. Begitu darah keluar, ya sudah sholat lagi. Karena patokannya tadi 7 hari. Dalam madhab Hanafi ini sangat memegang waktu kebiasaan. Waktu kebiasaannya 7 hari, ya sudah 7 hari gitu. Kalaupun nanti keluar lagi, ya sudah, berarti ya dianggap haid lagi sampai tanggal 10 tadi itu. Cuman ketika dia di tanggal 7, tanggal 8 nggak keluar darah, dia tetap wajib sholat. Karena patokannya di kebiasaan gitu. Walaupun nanti tanggal 9 dia keluar tetap dikatakan haid karena belum 10 hari. Tapi antara tanggal 8 sampai tanggal 10 kalau dia nggak mengeluarkan darah tetap wajib sholat. Gitu. Itu dari sisi haid ya Saza. Kalau misalnya dari sisi istihadah, kan setiap itu kan harus terus melaksanakan sholat. Jadi itu dia mau sebelum sholat dia harus mandi dulu atau tetap pas sholat tetap mengeluarkan darah, kan berarti kan dia masih mengeluarkan darah kan. Sedangkan kan setiap pengen sholat kalau misalnya masih mengeluarkan darah juga kita kan risih saja. Nah itu gimana? Jadi gini, untuk orang yang istihadah di awal waktu dia kudu wudhu dulu, Tin. Ya kan? Wudhu terus sholat. Kalau misalnya dia masih ngeluarin darah, ya gimana? Yang penting dibalut. Gitu. Dan ketika dia mau wudhu, ganti dulu pembalutnya. Gitu. Ganti pembalut, kemudian dia wudhu. Kemudian habis waktu sholat fardu,
dia kudu ganti wudhu lagi, walaupun yang tadi belum batal, belum buang gas gitu kan, belum tidur, belum bersentuhan dengan lawan jenis, emang belum sih. Tapi begitu waktu sholat selanjutnya udah datang, otomatis batal. Mau sholat lagi asar, kudu wudhu lagi yang baru, ganti pembalut lagi yang baru. Wah, Gitu. saya makin penasaran Ustazah nih, makin banyak pertanyaan yang ada di otak saya mau saya keluarkan nih Ustazah, tapi kayaknya kita harus nahan lagi, mau ada yang lewat nih. Baik. Oke pemirsa, saya harus tetap di sini dulu, jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Selamat bergabung kembali pemirsa di acara kesayangan kita, di acara Sekolah Fikih. Di segmen keempat ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Aini di segmen sebelumnya. Ustazah, tadi pada segmen sebelumnya Ustazah menjelaskan tentang kebiasaan. Itu adalah ada yang dengan durasi waktu segini, Iya. itu kan setiap orang kan memiliki kebiasaan yang berbeda. Tapi ada juga orang yang tidak mengetahui Ustazah kebiasaannya seperti apa. Itu gimana Ustazah? Iya, ada yang tidak tahu ya. Kalau misalnya kita tanya ke orang itu, betul. kamu biasanya haidnya berapa lama sih? Nggak tahu nih. Kadang 4 hari, bulan Kadang depan 5 hari, gitu. iya. Terus kadang di awal bulan, kadang di akhir bulan. Sebetulnya kalau ditanya dia juga nggak tahu. Nah, karena memang ada 3 macam wanita haid nih, Tin. Yang pertama namanya mubtadi'ah. Siapa itu mubtadi'ah? Mubtadi'ah ini adalah wanita yang pertama kali mengalami keluarnya darah haid. Oke. Nah, orang yang pertama kali mengalami darah haid ini nggak tahu dia durasi biasanya, belum tahu, orang baru sekali gitu kan. Jadi patokannya darah keluar dia berhenti sholat, darah berhenti dia bersuci sholat. Kalaupun nanti ternyata keluar lagi yang kemarin belum selesai gitu kan, ya sudah dia berhenti lagi dari sholat. Karena dia nggak tahu ini darah haid, terus ini saya berhenti berarti saya suci, besok lagi keluar ya berarti saya berhenti lagi dari sholat. Udah begitu aja kalau orang mubtadi'ah. Pokoknya darah keluar berhenti sholat, nggak puasa Ramadan. Berarti kemudian berhenti gitu darahnya, ya udah dia berhenti sholat, dia sahur, dia puasa, tengah-tengah hari keluar lagi, ya udah batalin puasanya. Begitu aja mubtadi'ah. Kapan seorang dikatakan mubtadi'ah? Baru pertama kali mengalami darah haid. Nah, cuman yang berbeda nih, Madzhab Hambali mengatakan bahwasanya orang yang mengalami 3 kali haid, parameternya masih dikatakan mubtadi'ah sampai mengalami 3 kali haid. Iya, kalau misalnya dia rutin haidnya kan 3 bulan pertama, dia masih dikatakan mubtadi'ah. Januari pertama kali dia mengalami darah haid. Februari dia keluar lagi darah haid, masih dibilang mubtadi'ah dalam Madzhab Hambali. Kemudian bulan Maret keluar darah haid lagi, masih dibilang mubtadi'ah. Kenapa dibilang mubtadi'ah? Karena dia belum bisa mengukur waktu kebiasaannya. Tapi dalam madzhab yang lain dikatakan bahwasanya orang yang sudah pertama kali mengalami haid, di bulan yang kedua dia mengalami darah haid lagi, ya sudah, itu namanya bukan mubtadi'ah lagi. Kalau misalnya di haid yang pertama dia sudah bisa mengukur, Tin, di haid yang pertama nih, pertama kali saya haidnya 7 hari gitu kan, terus di awal bulan nih, ya sudah. Kalau misalnya di bulan selanjutnya kayak gitu lagi, dia sudah dinamakan mu'tadah, bukan mubtadi'ah. Karena dalam semua mazhab kecuali mazhab Hambali dikatakan bahwasanya mubtadi'ah orang yang pertama kali keluar darah. Kalau udah kedua kali udah bukan mubtadi'ah lagi. Iya, jadi dia sudah bisa mengukur. Kecuali dalam mazhab Hambali doang yang bilang 3 kali haid pertama, the first 3, gitu kan. Kemudian tadi kan mu'tadah ya, orang yang sudah mengalami haid yang kedua dalam mazhab yang lain dikatakan dia sudah dinamakan mu'tadah. Mu'tadah itu apa? Mu'tadah itu adalah seorang wanita haid yang sangat tahu akan berlangsung berapa lama haidnya, durasinya akan berapa lama. Kalau misalnya ditanya, kamu haidnya berapa hari biasanya? Seminggu. Nah, itu mu'tadah. Yang kita hitung adalah durasinya, bukan tanggal berapanya. Seorang mu'tadah, dia tahu 7 hari, walaupun misalnya biasanya kamu 7 harinya tanggal berapa aja, gitu kan. Tergantung sih, kadang tanggal 1 sampai tanggal 7, kadang tanggal 3 sampai tanggal 10.
Kan nggak selalu di tanggal 1, Tin, ya kan? Kadang di tanggal 2, kadang di tanggal 3. Yang penting dia tahu durasinya. Dia bakalan tahu nih saya haid paling 7 hari. Biasanya 7 hari, nggak pernah nggak 7 hari, paling 6 hari. Pokoknya seminggu. Kalau nggak 6, 7. Kalau nggak 6, 7. Nggak pernah tiba-tiba 5, 8, sebulan depan 10. Enggak. Ini bukan mu'tadah. Seorang mu'tadah adalah wanita yang tahu persis akan berlangsung berapa lama haidnya. Ini mu'tadah ya. Tahu durasinya bakalan berapa lama. Nah, orang yang enggak tahu, yang tadi Fatin tanyakan, orang kalau misalnya ditanya nih, saya berapa lama? Kadang 5 hari, bulan depannya lagi 6 hari, bulan depannya lagi 7 hari. Nah, ini orang bingung sama durasinya sendiri, durasi haidnya sendiri. Orang yang kayak gini namanya mutahayyirah. Secara harfiah artinya dia bingung. Maksudnya dia bingung, dia tidak tahu pasti nih saya darah haid bulan ini bakalan berapa hari, nggak tahu. Let it flow aja. Gitu kan. Pokoknya ntar kalau udah berhenti, ya udah berhenti. Tapi nggak tahu nih bakalan berapa lama nih haidnya. Mau 7 hari kah, 8 hari kah, 10 hari kah, nggak tahu. Karena tiap bulan selalu berbeda-beda. Nah, kenapa para fuqaha ini membagi wanita haid menjadi 3? Mubtadi'ah, kemudian mu'tadah, dan mutahayyirah. Kenapa? Biar kalau misalnya terjadi inqita'ud dam, darah terputus-putus, dia tahu bagaimana untuk bersikap. Ya, bagaimana untuk bersikap. Nah, seperti tadi misalnya orang yang baru haid, ya kan? Darahnya baru 2 hari udah terpotong. Nih saya mau nunggu lagi apa enggak nih? Enggak, kamu nggak tahu masa kebiasaannya. Udah, sholat aja begitu. Tapi kalau orang yang mu'tadah, orang yang tahu kebiasaan haidnya, misalnya haidnya 7 hari, Tin. Tiba-tiba dia kepotong di 5 hari, kan dia pasti bingung. Kok tiba-tiba kepotong sih? Selama bertahun-tahun mengalami haid nggak pernah kayak gini. Iya betul, kan mungkin gitu. Kesehatan Ustazah, mungkin kan dari kesehatan terkadang udah sudah seperti ini, biasanya 7 hari ternyata dari siklusnya ternyata berbeda. Mungkin seperti itu ya Ustazah. Iya, banyak faktor sebetulnya kan. Bisa jadi kondisi tubuh yang kurang fit, bisa jadi seorang wanita yang sedang menggunakan alat kontrasepsi. Entah itu alat kontrasepsi dengan pil KB, ada dengan suntik, ada dengan memakai IUD, spira. Ini kan banyak mengganggu hormon atau siklus haid gitu kan. Tiba-tiba biasanya 7 hari, kenapa nih tiba-tiba hari kelima nggak keluar lagi? Gimana nih cara bersikapnya? Orang yang punya kebiasaan yang paten, seorang mu'tadah, dia boleh nunggu sampai besoknya. Nggak toharo dulu nih, nggak mandi janabah dulu di hari kelima. Karena dia yakin hari ke-6 sama 7 bakal keluar lagi. Sikap menunggunya dia tidak tergesa-gesa untuk mandi janabah, itu boleh dilakukan. Namanya waktu istidhar, nunggu darah keluar lagi dengan keyakinan besok bakal keluar lagi. Gitu ya. Ini untuk mu'tadah. Jadi orang mu'tadah boleh melakukan istidhar, menunda mandi janabah karena yakin nanti keluar lagi. Betul. Jadi hukumnya istidhar, hukumnya tidak tergesa-gesa, dia boleh untuk menunda gitu ya. Dia boleh menunda untuk tidak mandi janabah dulu. Tapi untuk yang mubtadi'ah sama mutahayyiratin, dia kan nggak punya kebiasaan, nggak tahu kebiasaannya, ya kan? Gimana nih kalau misalnya hari ini suci dan gak yakin besok akan keluar lagi, ya dia harus mandi janabah. Iya, hari kelima dia berhenti darahnya, harus mandi janabah, dia sholat, dia puasa. Urusan besok keluar lagi ternyata, ya sudah, berhenti lagi sholatnya. Urusan di tengah-tengah dia sholat, ya memang seperti itu yang harus dia lakukan. Gak bisa dia nunggu besok, padahal dalam hatinya yakin, gak yakin juga besok bakal keluar lagi gitu. Jadi gak apa-apa dia sholat di tengah-tengah masa haid, gak apa-apa. Memang waktu itu darahnya lagi gak keluar, dia sholat. Buat yang mubtadi'ah, buat yang mutahayyir. Yang penting dia mandi janabah dulu, sholat dulu, baru kalau misalnya di bulan Ramadan dia puasa gitu kan, ya puasa tetap. Urusan nanti menjelang maghrib dia keluar lagi, ya dia batalin puasanya. Begitu. Iya. Saya makin penasaran sudah sebenarnya, tapi kayaknya kita harus potong lagi-lagi, kita harus potong lagi yang mau lewat ini saja. Jadi untuk pemirsa tetap di sini, tetap di Sekolah Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita, di acara Sekolah Fikih. Di segmen kelima ini, Ustazah sudah banyak pertanyaan yang masuk mengenai fikih darah wanita itu sendiri, Ustazah.
yang pertama itu adalah pertanyaan rentan usia di haid itu gimana? Di haid itu gimana dan di istihadah itu gimana? Oh gitu, ya. Orang dikatakan seorang wanita dikatakan sudah mengalami haid, gitu kan, di rentang-rentang waktu yang memang ditentukan juga, Tin, nggak cuma durasinya, gitu. Kalau usia haid, semua memang ulama sepakat 9 tahun. Oh, oke. Nah, jadi kalau sebelum 9 tahun belum Bukan, dibilang haid. Dan masa maksimalnya memang agak berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Dalam mazhab Hanafi, seorang wanita ini dikatakan haid kalau usianya mencapai dari 9 tahun sampai 50 tahun. Artinya, kalau misalnya ada seorang wanita masih mengalami keluar darah gitu ya dari rahimnya, dari jalan lahirnya, di atas usia 50 tahun Hijriatin, bukan Masehi. Ya. Jadi di atas 50 tahun, misalnya di usia 51, dia keluar lagi darah, dalam mazhab Hanafi sudah dikatakan darah istihadah. Karena maksimalnya 50 tahun. Lain lagi dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki bilangnya 70. Gitu. Jadi dia di usia 50, 60 dalam mazhab Maliki masih dibilang darah haid. Kecuali di usia 70 ke atas, di atas 70 tahun, 71 ke atas. Ini dikatakan bahwasanya wanita yang mengalami perdarahan keluar dari rahimnya darah, ya tidak lagi dikatakan haid. 71 tahun ke atas dengan hitungan hijriah. Ini dikatakan istihadah kalau 71 tahun. Hanya saja di mazhab yang biasa dipakai orang Indonesia, mazhab Syafi'i, tidak ada batasan maksimalnya. Di usia berapapun seorang wanita, kalau dia masih mengalami perdarahan dengan siklus yang seperti biasanya, tiap bulan, waktunya juga sama, gitu kan. Walaupun mungkin ada beberapa terpotongnya darah karena efek usia, efek hormon segala macam, ini tetap termasuk darah haid. Iya, nggak ada batasan usia dalam mazhab Syafi'i. Berarti ada mungkin ibu-ibu yang mengalami, misalnya dia udah berumur 50 tahun, terus dia memiliki, terus tiba-tiba dia udah 5 atau lebih dari 5 tahun tidak mengalami haid, tiba-tiba 8 tahun kemudian dia haid lagi, itu gimana Saza? Iya, nih yang dalam mazhab Syafi'i yang paling gampang di dalam mazhab Syafi'i, di usia berapapun dia keluar darah dari rahimnya tetap dibilang haid. Walaupun misalnya di usia 50 tahun nggak keluar nih, nggak haid dia, sampai 10 tahun kemudian baru keluar lagi darah, itu 10 tahun kemudian ini dikatakan darah haid juga. Karena apa? Antara satu haid dengan haid yang lainnya itu kan tidak ada batasan waktu suci. Masa suci itu kan tidak ada batasnya, Tin, ya kan? Jadi tahun sekarang sampai 10 tahun berikutnya nggak keluar darah, ya berarti masa suci semuanya. Karena masa suci kan tidak ada batasannya. Nanti kalau misalnya dia keluar lagi darah haid 10 tahun kemudian, dalam mazhab Syafi'i tetap dikatakan itu darah haid. Iya, selagi darahnya memang dari rahimnya, keluar dari jalan dari kemaluannya. Bukan karena habis melahirkan, bukan karena darah penyakit, ya itu darah haid, darah apa lagi? Begitu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Saza, untuk pertanyaan kedua nih, ada yang bertanya tentang keputihan. Iya. Nah, itu mungkin harus gimana, atau tidak boleh sholat kah, atau seperti biasa sholat kita melakukan sholat, atau harus mandi janabah dulu, atau gimana Saza? Jadi terkait keputihan ini nggak ada hubungannya sebetulnya dengan haid, karena bukan darah. Yang kita obrolin hari ini kan tentang darah wanita. Sedangkan keputihan ini maksudnya rutubah, bukan dam. Istilahnya saja sudah beda, sudah bukan dam lagi, tapi rutubah. Ini kaitannya nanti dia boleh sholat atau tidak, bukan karena dia sebagai darah, tapi sebagai cairan yang keluar dari kemaluan, dan itu masuk kategori najis. Hanya saja kalau misalnya ukurannya cuma sedikit, kan maafu. Boleh misalnya lagi sholat nih, dia kebiasaan keluar keputihan nih kan, keluar sedikit ya maafu. Tapi kalau misalnya banyak kan, ya berarti pakaiannya kan kena najis yang banyak, ya dia harus bersihkan dulu. Iya, kalau memang banyak. Jadi kaitannya bukan damul mar'ah yang kita bahas hari ini. Hari ini kan kita bahas tentang darah. Keputihan bukan termasuk darah, dia bukan dam, tapi rutubah, cairan yang bukan darah. Sama-sama keluar dari kemaluan, gitu kan? Tapi bukan darah, nggak masuk di sini sebetulnya. Jadi intinya keputihan dengan darah itu adalah dua cairan yang berbeda. Iya. Dan Saza, ada lagi nih yang bertanya, bercak setelah haid. Walaupun tadi kita sudah membahas sedikit gitu, mungkin bisa dibahas tambahan sedikit saja tentang bercak setelah haid itu. Bercak sebetulnya bukan setelah haid ya. Biasanya
di akhir masa haid, Oke, ya kan? Tergantung darah warnanya juga kan. Tadi kita sudah bahas. Kalau di akhir haid misalnya darahnya salah satu dari warna yang kita bahas tadi, kehijauan, kehitaman, kemerahan, kekuningan, kehijauan, kecoklatan. Yang kecoklatan kan biasanya kecoklatan warna tanah ya. Nah, betul. itu kalau misalnya diiringi mengiringi dengan haid yang sebelumnya, sebelumnya hitam terus merah darah. Iya. Begitu kita udah mau selesai nih haidnya, di akhir-akhir kok darahnya semakin hilang tergantikan dengan bercak-bercak yang coklat-coklat itu Coklat-coklat, kan. iya. Nah, coklat itu ya termasuk darah haid juga. Pernah dengar nggak seorang wanita yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dengan kapas yang berwarna kuning, ya kan? Dia kan pakai pembalut ya, pembalutnya waktu itu dengan yang terbuat dari kapas kan. Datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini gimana nih? Saya udah kayak gini warnanya, udah kekuningan, kuning-kuning kecoklatan gitu, sofro gitu kan. Saya sudah harus mandi janabah atau enggak? Kata Aisyah, la tata'ajjalna hatta taraina al-quswa al-bayda. Jangan sampai kalian tergesa-gesa dalam mandi janabah sampai kalian melihat di pembalutnya itu berwarna putih. Kalau masih keruh-keruhan itu masih darah haid artinya, karena belum boleh mandi janabah sama Bunda Aisyah. Kalau udah putih baru begitu. Dan Sazani, pertanyaan yang paling banyak sebenarnya yang orang-orang ingin tahu. Sebenarnya orang lagi haid itu boleh tidak memegang Al-Quran, megang mushaf, atau dia masuk masjid? Soalnya banyak orang yang ngomong, nggak boleh kan zaman dulu gini, itu gimana? Oh iya, ya seperti yang kita bahas ya hari ini tentang kenapa sih kita harus belajar fikih darah wanita, apa sih pentingnya? Ini kan terkait ibadah juga. Ketika dia haid, dia harus menghindari beberapa hal, tidak boleh melakukan beberapa hal. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga tawaf, yang keempat melafatkan Al-Quran, melafatkan. Kemudian yang kelima membawa Al-Quran, dia bawa mushaf, ya kan? Ini juga nggak boleh. Kemudian selanjutnya masuk masjid. Nah, masuk masjid bukan cuma lewat doang, bukan. Berdiam di situ, diem. Gitu kan, itu juga nggak boleh. Kemudian selanjutnya dia juga tidak boleh berjima dengan suaminya. Ketika dia masih keluar darah haid, ya dia nggak boleh berhubungan suami istri dengan dengan suaminya. Selanjutnya dia juga haram untuk diceraikan oleh suaminya. Seorang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid itu kan dilarang sama Rasulullah. Cuma nanti mayoritas ulama mengatakan ya talaknya tetap jatuh, cuman suaminya kena dosa gitu. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan di antara para ulama tentang 8 hal yang tadi saya sebutkan. Ada yang muttafaq, yang sudah disepakati hukumnya keharamannya. Ada yang mukhtalaf, yang artinya para ulama berbeda pendapat di situ tentang melafatkan, tentang membawa Quran, masuk masjid. Nanti kita akan bahas mungkin di waktu yang berbeda, insya Allah. Banyak banget Sazah yang sebenarnya masih saya pengen tanyakan, tapi sudah harus ditutup untuk episode kali ini Sazah. Mungkin kita akan bertemu di episode selanjutnya yang membahas tentang apa yang diharapkan sih di pas waktu kita sedang haid itu sendiri. Pemirsa, sampailah kita pada akhir episode pada hari ini. Bagi Anda yang belum melakukan registrasi, silakan mengunjungi website sekolahfikih.com untuk melakukan registrasi. Dan untuk para mahasiswa, silakan mengerjakan soal-soal yang telah disediakan. Saya Fatin Hamamazain beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.